Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Rindu Podcast Rumpi Indihome Santuy episode 2. Hai, hari ini kita kedatangan Mbak Hida. Hai Mbak, selamat Ya, sore Mbak. selamat sore, makasih. Kenalin, aku Yuli, bagian anak magang di sini Kak. Hari ini aku jadi hostnya. Oke, sip. Silakan Kak, Kak perkenalkan. Oke, saya ya sekarang ya. Oke. Nama saya Hida Triwaranje. Saya di sini di Manager Share Service Human Capital dan Finance Witer Medan. Itu aja ya. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak join di Telkom sejak tahun berapa Kak? Masuk Telkom itu tahun 2007. 2007. Tapi untuk OJT-nya, maksudnya waktu awalnya itu tahun 2006. 2006 di Desember. Nah, masuknya 2007 Januari untuk untuk capeknya. Udah Seperti lama itu. juga ya Kak ya. Lumayan lah. Berarti Kakak dari awal join Telkom langsung di sini ditempatin atau Kakak dipindah-pindahin gitu Kak? Alhamdulillah kotanya tetap sama aja di Medan terus ya di dari Medan. pertama. Cuman untuk kita yang namanya Telkom ya, Iya. itu pasti ada pindah-pindah unit. Nah, awal jebbrotnya itu di Telkom kita di UNER, saya di UNER di customer care. Nah, seperti itu. Terus tahun 2013 itu ada TO, transformasi organisasi. 2013-2014 sorry 2013-2012 itu ada TO pindah ke DBS waktu itu. Nah, kemudian itu sampai dengan 2019. Nah, 2019 itu baru pindahnya ke HC ini. Oh, Gitu. berarti kira-kira udah ada 3 tahunan lah ya Kakak di sini berarti. Iya, betul. Berarti sebelum Kakak di Telkom ada di tempat kerja lain lagi Kak? Enggak? Emang langsung Telkom? Kalau kerja sih sebelumnya sempat jadi ini aja asisten lab di kampus gitu. Nah, sebelumnya itu juga memang pernah di apa ya? Betul di Kuasar. Nah, Kuasar kebetulan itu perangkat-perangkat Pak Wartel waktu itu. Yuli masih tahu Wartel nggak sih? Tempat nelfon itu kan Kak? Iya, Iya, betul, tahu. wartel. Mungkin teman-temannya juga nggak tahu ya kalau misalnya wartel itu apa. Nah, jadi sempat kemarin itu saya kerja di situ sebagai teknisi loh. Itu satu. Nah, kemudian sebelumnya itu lagi pernah tapi nggak kerja, cuman OJT aja. OJT di Ekstrakomindo. Boleh nyebut nggak sih? Boleh ya, Boleh. boleh. Nah, itu. Nah, jadi itulah pengalaman sebelum kerja di sini. Berarti udah banyak pengalamannya ya Kak ya? Dikit-dikit lah. Lumayan lah. Jadi kira-kira selama Kakak udah join nih di Telkom Kak, kira-kira apa sih budaya yang beda dari tempat-tempat kerja Kakak sebelumnya? Kalau yang saya rasakan tuh kita kalau di Telkom itu ada rasa kekeluargaan tuh. Jadi Kuat gitu ya Kak iya, keluarannya? betul. Nah, syukurnya kan yang namanya kita kalau misalnya udah nyaman tuh di suatu tempat di unit gitu Iya. kan, itu pasti kan kita merasa kerja juga ya udah enak aja, kita kayak disupport juga sama teman-teman rekan kerja yang lain Iya. seperti itu. Jadi lebih happy gitu ya Kak, walaupun Ya. nggak berasa stres banget lah Ya, gitu ya. walaupun targetnya ya, tapi alhamdulillah saya nggak dapat target di sini. Alhamdulillah. Jadi boleh sharing dikit lah Kak. Kalau caranya gimana sih tips and triknya nih kira-kira? Gimana sih biar kita masuk Telkom? Siapa tahu teman-teman yang nonton atau yang denger nih, penasaran nih pengen join di Telkom tapi gimana ya caranya? Oh ya, pertama belajarnya yang bagus ya. Itu nomor satu. Nomor satu. Nah, kemudian otomatis kan nanti bisa dapat yang karena kalau masuk Telkom pasti ada syarat-syaratnya tuh, ada Iya. IPK-nya berapa, IPK-nya gitu kan. Nah, itu pasti ada. Terus jangan terlalu agak berumur juga. Jadi have fun juga sebagai mahasiswa, tapi jangan lupa kuliah juga tuh. Karena kalau misalnya bukan ketuaan sih, saya nggak bilang ketuaan ya, tapi maksudnya kalau misalnya tamatnya agak sedikit late gitu kan, takutnya kita juga mencoba untuk ke Telkomnya tuh bakalan sedikit ya untuk mencoba-cobanya lah gitu Iya, kan. jadi Nah, kayak sayang gitu ya Kak. iya betul. Nah, kemudian yang pasti kalau Telkom itu kita bukan di recruitment.telkom.co.id. Jadi kalau misalnya tuh ada yang lain-lain dari rekrutmen itu berarti dia hoax.
Ingat ya teman-teman, berarti cuma di situ doang nih yang official dari Telkom. Betul, recruitment.telkom.co.id itu benar-benar officialnya rekrutmennya Telkom. kita. Kecuali ada juga kalau yang misalnya jadi apa ya, customer service-nya. Nah, itu terkadang memang beberapa retail itu sendiri-sendiri gitu. Oh, jadi dia open Melakukan- recruitment-nya tuh sendiri-sendiri gitu Kak, betul, bisa? tetapi bukan menjadi karyawan Telkom tetap gitu. Beda sih. Beda dia. Seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman nih yang kayak aku nih Kak, mahasiswa-mahasiswa yang pengen magang di Telkom nih. Cara nge-apply-nya tuh gimana sih Kak? Atau gimana sih cara kita tahu biar ternyata Telkom lagi buka magang nih buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita nih. Gimana tuh Kak? Nah, di situ juga tuh di recruitment.telkom.co.id juga ada untuk program magangnya. Nah, sama seperti Yuli kan MBKM-nya USU ya. Iya. Nah, itu memang kita kerjasama tuh ada beberapa seperti MBKM USU, kemudian di Jawa juga ada. Nah, selain itu juga di dalam rekrutmen Telkom juga ada. Nanti kalau misalnya mau ada program magang, internship itu ada Iya. juga. Kalau PKL itu lain lagi. Kalau misalnya PKL atau magang yang dia itu terpisah, itu juga bisa langsung nanyakan ke HR gitu, ke HR di Wital di sinilah di Medan. Gitu. Nanti kita sesuaikan setelah ada kan kita juga sesuaikan dengan unitnya ya. Unitnya itu bisa nerima apa enggak, kemudian jadwalnya tuh kapan. Nah, jadi itu memang kita sesuaikan gitu. Ya berarti sering-sering cari tahu aja nih ya Kak, kapan nih buka Boleh. Telkom gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya syaratnya Kak atau ketentuannya nih biar bisa magang di Telkom, misalnya harus pinter nih, harus rajin atau harus gimana gitu, apa tuh Kak? Kira-kira ada nggak? Ya, kalau syaratnya kalau untuk MBKM kemudian internship yang benar-benar dia officialnya dari Telkom, memang ada syarat tentunya. Itu mengisi CV juga. Nah, seperti itu. CV. Tapi kalau untuk yang PKL itu tidak perlu, langsung datang aja, nanti bisa tanyakan ke di Witel Medannya, di HR-nya itu bisa apa enggak. Nah, kalau untuk syaratnya yang kalau sudah diterima tuh gitu kan di istilahnya PKL ataupun magang di sini itu harus mematuhi peraturan di sini di Telkomnya. Ya, satu. Terus yang kedua, tidak boleh membocorkan kalau misalnya ada rahasia-rahasianya. Kan banyak tuh di sini kan rahasianya, Ya, apalagi rahasia perusahaan gitu ya betul, Kak. satu rahasia perusahaan, rahasia pelanggan itu nggak boleh dibocorkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus terkadang kan di dalam satu unit juga ada seperti peraturan tidak tertulisnya. Contohnya apa tuh Kak? Ya seperti jaga sopan santunnya. Jadi terus kalau misalnya mau minta tugas atau gimana kan jangan diam aja gitu. Ayo dong lebih proaktif gitu. Lebih suka nanya-nanya aja ya Kak. Tenang aja teman-teman, di sini nggak ada yang makan orang. Kita tanya aja gitu ya. Iya, Kadang-kadang betul, kan betul. namanya kita magang kan Kak, kayak takut gitu mau Sungkan nanya. ya? Iya, soalnya misalnya kakak pembimbingnya lagi sibuk gitu kan Kak. Takut ganggu gitu kayak nanya enggak ya kadang-kadang. Jadi kayak mikir aduh apa diem aja. Jadi kadang-kadang mikirnya tuh jadi ya udah diem aja deh, ntar aja tanya gitu. Ujung-ujungnya jadi sampai kelar magang tuh Nggak gak dapet berani apa-apa. nanya gitu Sayang Kak. dong. Padahal ilmunya di situ kan Kak. Iya, Sayang betul. banget. Ingat teman-teman, tenang aja, itu pasti dibimbing beneran. Jadi kalau misalnya dikasih tugas nggak tahu nggak apa-apa, tanya aja. Ya, betul. Bener. Nah, untuk teman-teman yang mau nyari kerja nih Kak, pengen coba di Telkom, ada nggak Kak rahasianya gitu waktu kita di interview gitu? Apa sih yang perlu dipersiapin gitu kira-kira, atau apa sih kira-kira yang paling sering ditanya tuh buat teman-teman yang nyari kerja nih? Yang pasti kalau pada saat interview, nah kita harus persiapin kita mau ngelamarnya di mana. Iya. Namanya ngelamarnya di Telkom, otomatis kan kita terus cari tahu Telkomnya itu misalnya bisnisnya apa aja, kemudian layanannya itu apa aja, terus cari tahu lagi nih misalnya ya pokoknya cari-cari yang unik-unik tentang Telkomnya lah gitu. Jadi kalau misalnya pada saat si interviewernya nanya, kita udah tahu. Jadi nggak seperti membeli kucing dalam karung gitu kan. Apa tuh Kak?
nggak tahu apa tiba-tiba jebrot aja gitu kan. Nah ya seperti itulah ya kan. Yap. Jadi yang namanya interview memang kita harus tahu itu. Kemudian kita juga kan ada posisi-posisi yang kita lamar kan. Iya. Nah paling tidak kita kuasai dulu apa yang posisi kita lamar itu gitu. Kira-kira kayak apa sih kerjaannya gitu-gitu ya Kak? Betul. Kira-kira job desk-nya apa? Itu kita harus Betul, tahu. iya. Berarti basic-basic perusahaannya lah gitu ya Kak. Iya. Itu kita harus tahu setidaknya. Iya. Oke. Gunakan jarimu dengan browsing. Ya, sekarang udah Dengan IndiHome ya Indo-Indo. internetnya. gitu. Kalau untuk tips and triknya buat CV yang bagus tuh gimana Kak? Yang setidaknya bisa dilihat nih, oh CV-nya bagus ya, atau bisa dibaca gitu. Karena sering kan Kak kayak ada yang bilang CV itu kalau misalnya dia template-nya begini nggak bakal dilihat tuh karena terlalu misalnya basic atau terlalu kayak basa-basi gitu CV-nya. Tips and triknya dong Kak, dikit aja. Kalau untuk tips and triknya sebenarnya yang penting pengalaman sih, maksudnya apa yang sudah pernah dikerjakan itu taruh aja di situ. Tapi jangan terlalu panjang juga. Jadi seperti inti-intinya aja nih. Jadi jangan oh ya saya pernah bersama organisasi ini kesini sini. Ya paling kita yang inti-intinya aja sih di situ gitu. Jadi kayak tahunnya gitu aja Kak. Tahun kemudian dia ngapain, nah sebagai apa. Singkat-singkat Terus aja. pertanyaan lagi kalau misalnya nggak pernah belum ada punya pengalaman Iya, kerja gimana? gimana tuh CV-nya? Tuh, nah bisa kan di dalam kuliah tuh pasti pernah ada organisasi kan. Nah nanti bikin aja di situ. Terus misalnya lagi gini. Pernah adain acara, misalnya nggak ikut organisasi juga, Iya. mungkin BEM-nya juga nggak terlalu nggak terlalu ikut di dalam BEM-nya, tapi bisa jadi kan dia itu ikut di dalam salah satu kegiatan kampus. Nah buat aja di situ gitu. Biar Jadi, dia jangan kosong banget gitu ya Kak. Iya, Jadi betul. pokoknya kegiatan-kegiatan walaupun kita nggak pernah magang atau apa nggak apa-apa, masukin aja, cuman jangan terlalu panjang. Ya. Singkat-singkat aja. Yang penting intinya aja nih, pernah ngapain aja gitu iya ya. betul. Terakhir nih Kak, motivasi buat temen-temen kita yang lagi nyari kerja. Oke, aduh agak susah nih ya. Motivasi, jangan putus asa karena semua itu pasti ada waktunya. Yang penting tetap berusaha, tetap jangan jangan putus asa lah, cari aja gitu. Ayo semangat. Coba terus teman-teman, Ya. semangat. Oke, ini kita masuk ke games jawab cepat. This Oh. or that. Apa tuh? Jadi nanti di sini aku sebutin 2 kata, ntar kakak pilihnya cepet, Oh my jangan god. mikir. Ini simpel aja kok Kak, cuman kayak ya kakak kira-kira lebih milih yang mana nih? Oke. Kita mulai ya Kak. Kakak pilih Duh, kambing atau sapi? kambing. Kambing. Kenapa Kak? Karena saya suka sate kambing. Itu ya sate kambing. Oh, kirain ada alasan spesifik atau apa gitu. Enggak sih. Enak ya enggak. sate kambingnya. Iya, apalagi kalau misalnya sate kambing terus nanti pakai kerupuknya gitu kan. Aduh. Something enak gitu. Jadi lapar ya. Iya, yuk kita Yuk. pesan yuk. Lanjut. Casual style or formal style? Casual, Casual. casual. Walaupun sekarang lagi agak formal ya. Oh, lebih santai lah ya kalau Iya. lebih seneng santai. Iya. Oke. Ayam atau lele? Ayam pastinya. Ayam. Kenapa Kak? Lele kan enak. Lele, saya nggak suka kepalanya, agak gede. Aduh. Salah ya. Kalau ayam itu enak sih, enak ayam. Ada hatinya suka, terus lebih enak ayam. Suka makan hati berarti ya Kak? Enggak. Oh enggak. Hati ayam iya suka. Oh, hati ayam aja. Kalau yang lain enggak kan? Enggak, makan Happy hati so enggak. far happy ya. Nggak ada Hati makan dong. hati itu nggak ada. Pasti. Aman berarti teman-teman. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Mie nyemek, mie nyemek, mie nyemek. Aduh, Boleh nggak nggak? ada pilihan. Mie goreng atau mie kuah? Kalau mie kuah nanti terlalu kenyang. Tapi kalau mie goreng nanti terlalu kering. Jadi mie nyemek aja boleh ya? Boleh nggak sih? Di pilihan kita tuh cuma mie Boleh goreng ya? sama kuah. Udah boleh aja lah. Ya udah mie nyemek deh, boleh deh. Nggak Ayo mie apa-apa. nyemek ya. Biar aku juga aman teman-teman. Warna gelap atau warna cerah? Cerah. Oh, kenapa Kak? Biar hidup ini cerah.
Oh, aduh biar masa depannya juga cerah ya, jadi Iya, milih betul. cerah. Ih, amin. Amin. Masa depan. Iya. Kakak lebih milih tablet atau handphone? Handphone. Kan kecil. Tapi kan kalau tablet susah dikantongin, nggak bisa, nggak muat. Ribet ya Kak? Oh ya, HP Oh, sekarang juga oh. udah nge-zoom apa semua udah Semua bisa ya. bisa, Kak? betul. Kita tinggal benar beli sih. aja yang 512, 215, kok 215 sih, 256. 256. 256. Tetap enak sih. Set, set, set. Biar bisa dipakai kerja juga ya Kak. Ya, betul. Sekaligus lagi nge-zoom juga nih. Ah, Enggak. kita agak ganggu dikit ya, nggak apa-apa. Lanjut, laptop atau komputer? Laptop dong. Komputer ribet kan Kak? Iya, colokinnya Bawa-bawa ini kemana-mana. apa sih itu? Aduh, bawa Harus segala macam. dicolokin kan. Iya, colok-colok. Aduh, nggak ribet teman-teman, laptop Iya. aja. Terus kita mesti bawa ini dong, apa stroller yang itu kan, kalau misalnya kita mau pergi ya nggak sih? Kalau Stroller laptop kan, iya kan, troli. Ngomong ya troli. Sebenarnya kita bingung kok, berasa bawa anak bayi kita nih ya. Buat troli. Tadi kakak berarti milih handphone, milih laptop. Antara laptop atau handphone? Handphone. Tetap handphone. Iya. Kan susah sih kak, kalau mau ngetik gimana? Oh tenang, kan kali giniin terus kita kan bisa pakai yang apa namanya? Bisa lah tambahannya Yang itu. tambahan keyboardnya itu Iya, ya? betul Kak? keyboardnya. Oh, berarti kakak memang orangnya lebih simple aja, yang kecil-kecil, Simple lebih milih yang aja. kecil-kecil lah. Iya. Kak. Duh, kita sebut merek nih. Aduh, gimana ya? Aduh, iPhone atau Samsung? boleh dong. Oh, udah jelas teman-teman, udah jelas nih, udah jelas. Bisa kita lihat ya dengan boba-bobanya itu kita udah tahu, tidak perlu diucapkan. Mohon maaf. Lanjut. Duh, ini kayaknya agak berat ya. Aduh. Saya aja takut nih nanyanya nih. Boleh nggak angkat tangan gitu nyerah, boleh nggak? Oh, itu kamera boleh. Ya, silahkan. Ayo, IndiHome atau Orbit? IndiHome di rumah, tapi kalau jalan-jalan pakai Orbit gimana ya? Aduh, Dua-duanya. Sekarang kan ada bundling yang Orbit sama IndiHome. oh iya, Iya. Baru tahu ya? baru tahu kak. Ada. Nanti Boleh. cari tahu ya. Nanti kita kabar-kabaran ya kak. Boleh, Ada ternyata boleh. bundlingnya. Ada bundling Ada. teman-teman. Nggak perlu milih sekarang IndiHome atau Orbit. Dua-dua. Tuh. Terakhir. Jangan terakhir deh. Kurangnya. Masih banyak ya? Jangan dong. Harusnya di sini habis sih. Cuman kayaknya kita tambah dikit kali. Oh. Iya. Oke. Nasi tanpa lauk atau lauk tanpa nasi? Lauk tanpa nasi. Aduh, kita kan Indonesia dikenal dengan masyarakat yang makan apa-apa pakai nasi. Kalau lauk doang pakai nasi, nggak pakai nasi kan Nggak kenyang gitu nggak ya? kenyang. Mohon maaf, saya sudah overweight ini, jadi kayaknya Iya, mengurangi ampun. nasi ya. Aduh. Jangan dong. Sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar kak, kita apapun itu Gitu, tetap nasi ya. nasi tetap. Oke. Aduh. Oke. Apalagi udah selesai. Oke. Sip. Daripada nanti kita tegang-tegang banget kan, udah kita sudahi saja ya. Oke. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Udah ganggu di tengah-tengah kerja ini ya Kak? Enggak. Nah, it's okay. Ya, namanya untuk si podcast Rindu ini ya harus memberikan waktu. Waktu lebih ya. Iya. Aduh, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Terima kasih juga Yuli. Makasih, Semoga, Kak. sampai dengan MBK-nya selesai aman ya. Amin, Dan mendapatkan amin, ilmu amin. yang berguna di Telkom ini. So far bahagia sih Kak di sini. Alhamdulillah. Orangnya baik-baik banget. Yes, mantap. Nggak berasa, saking bahagianya nggak berasa. 2 bulan lagi kelar. Mungkin kalau kita tambah boleh kali ya Kak? Boleh sih, tapi belum dulu sama kampusnya ya. Oh, jangan dong, langsung diterima aja Kak. Oh gitu. Siapa tahu boleh kan, siapa tahu boleh Iya. terima. Saya dengan senang hati Kak. Oh iya benar. Biar nggak ribet kan kita nyari kerja lagi. Oh iya. Nanti kita di belakang aja. Kita ini aja ya, Ekran-ekran. kabar-kabaran. Boleh. Caca. Nih rahasia aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tenang. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga Kakak jangan bosan ya Kak datang lagi. Iya, nggak apa-apa. Sip. Insya Allah nggak bosan. Tapi sama Yuli lagi ya, boleh nggak? Penonton boleh sih.
Makasih Kak. Oke, Bye makasih bye juga, teman-teman Yuli. semua. Terima Bye. kasih telah mendengarkan atau menontonkan podcast kita episode 2 ini. Bye bye. Bye.